Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Dan insya Allah hari ini ada 2 pengalaman sholawat yang akan langsung aku share. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan untuk teman-teman yang ingin sharing pengalaman sholawatnya, bisa DM aku ke Instagram Meliza Arnelia atau WhatsApp aku, nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi ya. Nah langsung aja aku bacain, ini dari Mbak Silvi. Assalamualaikum teh, bismillah ya Allah ya Rob. Ketika minggu kemarin aku ngedown teh, aku paksakan terus aja sholawat. Ya Allah, aku dapat keajaiban, jadi ingin nangis. Allah Maha Tahu, Allahu Akbar. Ada teman lahiran, biasanya aku suka gercep, pengen langsung nengok. Tiba-tiba hati tuh nolak, nggak mau, takut gimana-gimana, kan musim Covid. Takut akunya yang nggak steril, kasihan bayinya. Qadarullah, aku cuma nitip bingkisan aja teh. Seminggu berlalu dapat berita temen yang baru lahiran positif, ya Allah ya Rob. Terus dapat lagi info ada PT XXX, karyawannya kena juga teh. Adik saya dari kemarin nyoba ngelamar ke sana, nggak ada panggilan, sementara yang lain tuh ada gitu ya. Ya Allah, ternyata Allah selamatkan saya, adik saya juga dari paparan COVID. Allahu Akbar, barokallah, saya nggak henti-henti bersyukur. Hari ini minta doa juga teh untuk teman-teman saya yang kena, mudah-mudahan segera negatif. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Masya Allah, yang menurut kita kok nggak sesuai keinginan, tapi itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Insya Allah aku bantu doa ya. Itu tadi cerita dari Mbak Silvi. Jadi Mbak Silvi ini yang pertama, jadi Mbak Silvi ini terhindar dari COVID, dan bukan cuma Mbak Silvi tapi juga adiknya. Nah, memang sehari sebelumnya, aku lupa beberapa harinya ya. Memang sebelumnya Mbak Silvi ini sempat cerita ke aku gitu, gimana caranya biar pasrah itu seperti apa gitu kan, karena agak sempat ngedown juga gitu, karena sholawatnya belum udah sholawat belum diijabah doanya. Dan kemudian akhirnya Mbak Silvi mengerti pertolongan Allah itu datang ya. Kita butuhnya apa, Allah kasihnya apa. Kenapa beda? Kita butuh A, Allah kasih B, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah tahu mana yang lebih baik lebih dulu Allah kasih buat kita. Seperti contohnya Mbak Silvi ini. Mungkin Mbak Silvi minta apa aku nggak tahu ya. Mbak Silvi minta apa, sama Allah nggak dikasih-kasih, ternyata sama Allah dikasih pertolongan dalam bentuk terhindar dari COVID. Kemudian adiknya pun dapat keberkahan dari sholawat yang dibaca oleh Mbak Silvi. Jadi adiknya ngelamar di perusahaan A gitu. Yang lain tuh dipanggil, cuma adiknya ini yang nggak dipanggil gitu. Mungkin kalau kita mikirnya kok gini sih, padahal aku udah sholawat gitu ya. Kok seperti ini, tapi ternyata itulah tadi, Allah memberikan pertolongan dalam bentuk yang lain. Percuma dong kita masuk kerja di perusahaan yang enak, kita punya uang tapi kita sakit. Nah kan percuma kan teman-teman ya. Apalagi COVID ini belum ada obatnya gitu ya. Nah lanjut cerita yang kedua dari Mas Denny. Ini dari kalau ini cowok ya teman-teman. Langsung aja kita baca. Ini Masya Allah dari tanggal 25 September, mohon maaf ya aku baru bacain sekarang. Gini Mbak, sebelumnya saya sudah sekitar 2 bulan ngamalin sholawat. Kalau keajaiban kecil, Alhamdulillah udah banyak Mbak. Misalkan aku pengen makan ini itu, Alhamdulillah ada yang beliin. Padahal baru dalam niat pengen ini itu, Alhamdulillah Allah menjawabnya. Terus pernah juga waktu aku ngurir Mbak, kan musim hujan, Masya Allah hujannya baru deras, turunnya pas aku tiba di rumah pelanggan. Betul-betul Allah melindungi saya Mbak, saya jadi kurir online Mbak. Intinya perjalanan saya selalu saya dapat perlindungan dari Allah, dan itu saya rasain betul. Pernah juga loh Mbak, kejadian saya dapat kiriman pulsa data 15 GB, padahal saya nggak daftar. Subhanallah dahsyatnya sholawat.
Pernah juga loh mbak, saya butuh banget duit, ya Allah aku dapat uang sesuai kebutuhan saya serasa terharu, subhanallah. Ada juga mbak yang pernah nawarin saya tanah harganya 15 juta, tapi saya bilang saya nggak punya uang. Lalu di dalam hati saya berdoa sambil sholawat terus dan berharap saya ingin memiliki tanah itu. Betul-betul terjadi kejadian mbak, nanti saya kirim screenshotnya ya. Nah ini dikirimin screenshotnya. Ada orang yang nawarin ya, ada uang lu 15 juta sempat mau kau beli tanah, tidak ji. Ini bahasa apa ya? Kayaknya bahasa Sulawesi ya temen-temen ya. Itu screenshotnya yang nawarin saya tanah mbak dengan harga 15 juta. Dan alhamdulillah ada jalan untuk membelinya. Kemudian Mas Denny ini ngirimin lagi buktinya, akan ada insentif COVID untuk NS 5 juta per bulan mulai bulan depan sampai bulan 12. Dan saya akan dapat insentif mulai bulan depan 5 juta per bulan selama 3 bulan, berarti 3 kali 5 sama dengan 15 juta. Masya Allah. Ya Allah maha mengatur segalanya sesuai dengan harga tanahnya. Ya Allah, the power of sholawat. Masya Allah. Aku tanya sholawat apa yang dibaca dan bagaimana cara mengamalkannya. Kemudian dijawab sholawat Jibril sekitar 7.000 sampai 10.000, sholawat Nabi 1.000 kali. Dan sholawat Ibrahimiyah sekitar 200 kali. Semuanya saya lakukan habis sholat fardu dan sholat sunnah. Kadang sambil aktivitas saya juga baca zikir malaikat sebelum sholat subuh. Selain sholawat saya juga amalin sholat sunnah lainnya, sholat duha, tahajud, tobat, hajat, dan zikir Nabi Yunus. Bismillahirrahmanirrahim 1.000 kali dan Al-Fatihah 41 kali habis sholat maghrib. Intinya saya bersolawat terus sambil beraktivitas. Masya Allah banyak banget ya amalannya. Mas Denny keren nih. Masya Allah banyak amalannya, insya Allah nanti aku share ya. Kemudian ada testimoni lagi selanjutnya. Ini lagi testimoni kemarin malam mbak. Ceritanya gini. Malam ini ibu saya dari kampung video call melalui WA saya. Saya pikir mungkin dia mau minta uang atau gimana. Soalnya dia tumben video call malam-malam. Ternyata beri kabar baik bahwa utangnya sama orang harus dilunasi bulan Oktober pertengahan sebanyak 5,5 juta. Pemiliknya diikhlasin, gak usah bayar. Ya Allah, jadi merinding betapa sayangnya Allah sama saya. Setiap beban dilepasin satu persatu. Subhanallah, luar biasa. Sholawat sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, berkat sholawat yang ngerasain sampai keluarga, gak cuma diri sendiri. Betul mbak, subhanallah. Semoga istiqomah ya Mas Denny. Masya Allah banget ya teman-teman. Itu tadi 2 testimoni, 2 keajaiban sholawat yang dialami oleh 2 orang yang berbeda, yaitu Mbak Silvi dan Mas Denny. Nah Mbak Silvi tadi kan udah aku jabarin ya, jadi ya tinggal Mas Denny-nya ini. Masya Allah banget, amalannya banyak banget ya teman-teman ya. Nah begitu banyak yang didapat sama Mas Denny. Salah satunya yang pertama, ketika kan Mas Denny ini juga ojek online ya teman-teman. Jadi ketika hujan, selalu Allah tuh nurunin hujannya ketika udah sampai tujuan. Jadi nggak ada yang namanya kehujanan di jalan. Jadi sama Allah diberi kemudahan demi kemudahan. Masya Allah banget. Dan mungkin bagi sebagian orang itu hal yang biasa, tapi bagi orang-orang yang hatinya dekat sama Allah itu tuh nggak biasa, luar biasa. Nah kemudian Mas Denny juga ngerasain ketika pengen makan apa, pengen apa, dapet. Kemudian pada suatu hari Mas Denny ditawarin tanah senilai 15 juta. Beliau ini kan nggak punya uang kan ya, pertama itu udah ada jalan kan, ada yang nawarin. Padahal nggak punya uang, kok ada yang nawarin? Udah yakin aja itu tuh dari Allah, petunjuk dari Allah, jalan dari Allah. Tiba-tiba dapat rezeki, walaupun nggak langsung 15, tapi kan selama 3 bulan berturut-turut 5 juta, 5 juta, 5 juta, 15 juta. Masya Allah ya teman-teman ya, bisa kebeli itu tanah. Kemudian selain itu Mas Denny ini mendapatkan kabar bahwa ibunya punya hutang 5,5 juta, 5 juta 500. Dan itu harus dilunasin. Tapi tiba-tiba sama yang ngutangin ibunya nih, diikhlasin, nggak usah bayar. Nah Masya Allah ya teman-teman ya. Ayo dong kita sholawat, jangan males sholawat. Dan memang nggak semua orang baru sholawat langsung dapat. Memang ada yang cuma sholawat beberapa kali langsung dapat pertolongan, langsung diijabah doanya. Ada yang mesti sholawat banyak gitu baru dikabulkan doanya. Dan itu semua terserah Allah bagaimana cara pengabulannya, bagaimana
mendapat apa yang kita dapat itu semua terserah Allah teman-teman. Mungkin kita baca sholawatnya dikit gitu, sedikit ibadah kita, tapi mungkin orang tua kita ibadahnya rajin, sholatnya rajin, dan udah dipupuk dari kecil, dari masa kita bayi, dari masa kita kecil, orang tua kita udah rajin beribadah, dan itu semua kan ada nilainya sama Allah, makanya dikasih kemudahan. Makanya gini, ada ya teman-teman, orang yang dia nggak sholat, dia jarang ibadah, apalagi zikir, apalagi sholawat, tapi hidupnya selalu beruntung gitu loh. Lihat lagi, mungkin orang tuanya soleh, jadi keberkahannya bisa ke anaknya tuh dapat dari keberkahan dari orang tuanya yang rajin beribadah. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak hal, kerjakan segala amalan-amalan, kerjakan segala kebaikan, ibadah tuh kerjain semuanya, karena semua itu tertulis, tercatat, benar-benar dicatat sama Allah melalui malaikat-malaikatnya, dicatat teman-teman. Dan Allah itu nggak pernah nyanyain usaha hambanya. Mungkin sekarang kita nih yang lagi pada sholawat belum dikabulin, Allah tahu di depan akan ada kejadian yang buruk, Allah selamatin itu. Atau kita udah sholawat nih, ternyata Allah kan lebih tahu ya, nanti anak kita bakal ada kejadian sesuatu, Allah simpan, Allah tabung dulu ibadah kita, sholat kita semuanya disimpan dulu untuk anak kita nanti. Seperti itu teman-teman. Atau mungkin nanti suatu hari nanti kita bakalan punya jodoh, dan jodoh kita tuh yang bakal jadi suami kita atau istri kita bakalan kenapa, Allah selamatin ke sana, disimpan dulu sholawat kita, ditabung dulu. Jadi pokoknya yakin aja sama pertolongan Allah, terus bersolawat, jangan pernah berhenti solawat. Allah itu nggak pernah ingkar janji, Allah pasti akan ngabulin doa kita, pasti. Kalau nggak dikabulin di dunia, dikabulkannya di akhirat. Dan pengabulan di akhirat itu jauh lebih besar, hitungannya juga beda, takarannya juga beda. Ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kita doakan semudah-mudahan Mbak Silvi dan Mas Denny istiqomah. Mudah-mudahan segalanya dipermudah sama Allah, dan mudah-mudahan kita juga istiqomah dan kita juga bisa segera mendapatkan keajaiban-keajaiban, kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.